Akikah sesuai sunnah. Yuk kita simak penjelasan Ustadz berikut ini. Sampai kepada babul aqiqah. Bab al-aqiqah. Kenapa tadi ana singgung tentang masalah ilmu? Kita lihat banyak umat Islam sebelum 10 tahun, 20 tahun yang lalu yang mereka tidak kenal dengan aqiqah. Gimana dia akan mendekatkan diri kepada Allah? Gimana dia akan takut tidak beraqiqah kalau dia nggak tahu dengan hukum aqiqah? Dia nggak paham. Dia tidak mengerti. Bahkan ya aqiqah ini bisa disebut sunnah yang baru dikenal kembali. Karena dahulu orang itu kenal dengan adanya selamatan-selamatan setelah kelahiran. Yang itu adalah tradisi orang-orang sebelum Islam. Sedangkan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya malah ditinggal. Kenapa ditinggal? Karena nggak ngerti, karena nggak paham. Maka kenapa ibu-ibu sekarang sibuk bertanya, kau dulu diaqiqahin nggak sama orang tuamu? Kadang-kala belum. Maka dengan berilmu akhirnya kita jadi takut. Lalu tanya, Ustadz gimana Ustadz? Abah ana, umi ana nih kayaknya belum mengaqiqahin ana. Terus ana nih gimana posisi ana? Apakah ana boleh mengaqiqahi diri sendiri? Atau sikap apa yang tepat yang harus dipilih? Kenapa muncul ucapan ini? Karena ilmu yang membuat dia jadi takut sama Allah Jalla Jalaluhu. Sehingga dia berusaha untuk melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Baik, tafadhal. Dibaca tentang aqiqah. Aqiqah huruf ain bermatihat adalah nama untuk arti yang pasti berkaitan dengan perkara. Nah, barakallahu fiik. Jadi aqiqah bifathil ain al-muhmalah. Ain ini ada ain yang ada titiknya, ada yang tidak ada titiknya. Tapi ini yang dimaksud adalah ain yang tidak ada titiknya. Adalah ismun lima yudbahu anil maulud. Adalah nama untuk sesembelihan karena seorang yang dilahirkan. Itu namanya aqiqah. Jadi kalau kita bicara selamatan atau selamatan, di dalam Islam orang juga cari selamat. Siapa dalam kehidupan ini yang tidak cari keselamatan? Orang cari keselamatan buat anaknya. Nah, subhanallah, tadi malam ada orang cerita, Ustadz, di kampung ana, ini sebuah tradisi yang ana baru dengar. Ana baru dengar, mungkin sebagian ibu-ibu tahu ya. Dia ngomong dulu anak-anak ketika lahir di kampung itu, jadi anak bayi itu Ustadz, istilahnya kalau ana tidak salah dengar, macopat. Ibu-ibu ada yang dengar? Macopat. Macopat itu kata dia adalah membacakan cerita orang-orang terdahulu dengan dinadakan. Jadi bayi ini dibacain tuh cerita. Orang-orang terdahulu itu bisa pakai bahasa Jawa, bisa pakai bahasa daerah tertentu ya di mana dia hidup, seperti itu. Dibacain cerita itu. Anak cerita apa kata dia? Wallahu a'lam, dia tidak memberikan penjelasan yang detail, tapi itu cerita orang-orang terdahulu saat dibacakan. Kalau tidak dibacain itu bayi bisa mati. Dan terbukti di kampung itu ada orang yang sengaja tidak membaca itu, akhirnya bayinya mati. Ini sebuah tradisi yang perlu dicocokkan dengan syariat Islam. Apakah tradisi ini tidak bertentangan dengan syariat Islam? Karena kita orang Islam. Islam itu menghargai tradisi. Islam tidak memerangi tradisi selama tradisi itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Apakah di dalam Islam ada acara membaca sesuatu demi keselamatan bayi? Ada dalam Islam.
yaitu ruqyah. Rasulullah SAW mendoakan bayi Hasan dan Husain ketika dia kecil, dibacain sama Rasulullah SAW, "U'idhukuma bikalimatillahi tammat min syarri syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah." Dibacain tuh ucapan-ucapan yang baik, dibacakan kepada mereka ruqyah, dibacain ayat kursi, nggak apa-apa. Tapi kalau kau bacakan sesuatu yang wallahu alam, ana sampai sekarang merasa itu tidak sesuai dengan syariat Islam. Keyakinan-keyakinan yang seharusnya tidak tepat, tapi itu masih ada. Ingat, umat Islam mencari keselamatan. Bahkan doa sapu jagat yang diajarkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita selalu minta keselamatan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijaga dari api neraka, diselamatkan dari api neraka. Akikah ini salah satu bentuk upaya mencari keselamatan dari Allah, karena kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Allah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kata Allah, andai kata kalian bersyukur, pasti aku tambahin. Tapi kalau kalian kufur, ingat azabku itu pedih, kata Allah. Akikah salah satu bentuk syukur kita kepada nikmat Allah. Tentunya kita cari selamat dari Allah, supaya Allah menyelamatkan ibunya, menyelamatkan orang tuanya, menyelamatkan anaknya. Maka kita lihat apa hukum akikah di dalam Islam. Tafadhal. Kewajiban atas orang tua untuk anak laki-laki 2 ekor kambing yang setara dan untuk anak perempuan 2 ekor kambing. An Salman bin Amir Ad-Dawsi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma'al ghulami aqiqatun ariqu anhu daman wa ariqu anhu al-adha. Dari Salman bin Amir Ad-Dawsi radhiyallahu anhu ia bertutur, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersama seorang anak itu ada akikahnya. Karena itu alirkanlah darah untuknya dan singkirkanlah gangguan darinya. Nah, di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan setiap bocah, setiap anak itu ada akikahnya. Maka alirkanlah darah untuknya. Sembelihlah kambing untuk anak itu, sembelihlah untuk dia. Dan disebutkan di sini, Syekh berpendapat kalau akikah itu wajib. Ini pendapat Syekh. Tapi ulama yang lainnya mengatakan tidak. Akikah tidak wajib. Akikah hanya sunnah, tapi sunnah muakkadah bagi orang yang mampu. Bahkan sebagian ulama mengatakan mubah saja. Setelah turun kewajiban udhiyah, kurban, maka akikah jatuhnya tidak wajib. Ini pendapat kalangan ulama Hanafiyah mengatakan hal itu. Tapi yang rajih, kalau Syekh mewajibkan, tapi ulama lain mengatakan, ada yang mengatakan mubah tadi, ada yang mengatakan sunnah muakkadah bagi yang mampu. Tidak sampai tingkatan wajib. Tapi kau mampu sebagai bentuk syukurmu. Bayangkan orang kampung itu jamaah, Masya Allah ya. Orang kampung itu tidak mampu. Demi keselamatan anaknya, dia melakukan ritual yang macam-macam. Demi keselamatan. Bagaimana dengan orang yang dapat rezeki anak dan dia mampu? Terus kenapa kau tidak menyembelih akikah? Wa amitu anhul adha, singkirkan gangguan darinya. Dulu tuh orang kalau motong kambing akikah di zaman jahiliyah, mereka potong kambing itu darahnya ditaruh di kepala anaknya, dikucurin darahnya itu. Ini sebagai bentuk ritual mereka. Dalam Islam nggak ada. Nggak ada lagi yang seperti itu. Ini tradisi nih, kita bicara tradisi. Orang jahili punya tradisi, Islam datang, ada yang dilanjutkan oleh Islam. Jadi syariat. Tapi ada yang bukan direnovasi, direvisi. Yang itu nggak boleh. Yang darahnya diambil, dikucurkan ke anaknya itu nggak boleh. Jadi disebutkan di sini, anak laki-laki 2 ekor kambing, kalau anak perempuan 1 ekor kambing. Tapi tidak wajib.
Artinya kalau orang mampu, Rasulullah SAW yang mengakikain Hasan dan Husain siapa? Kakeknya, bukan bapaknya. Kenapa? Bapaknya Ali bin Abi Thalib bukan orang yang mampu. Dia hidupnya susah. Bahkan kita tahu kisah Fatimah, Sayyidatu Nisa'il Alamin. Bayangkan, Fatimah itu adalah wanita termulia di alam semesta ini, disebutkan dalam sebuah hadis. Sayyidatu Nisa'i Ahlil Jannah, yang termulia di antara wanita-wanita surga. Dia itu masuk surga. Insya Allah dengan izin Allah, Rasul sudah mengatakan dia masuk surga. Dia akan menjadi wanita yang termulia di surga. Dia itu tidak lembut tangannya. Kan kalau kita bicara sekarang wanita termulia di muka bumi ini, bukan wanita termulia lah. Ada Miss Universe, ada Miss Indonesia, ada Miss mungkin nanti Jember juga ada Miss macam-macam tuh. Mereka membuat Miss. Kita lihat kriterianya kayak apa tuh mereka. Yang tangannya halus mungkin ya. Yang dunia nggak butuh dengan perempuan kayak gitu untuk kemajuan mereka. Mereka malah akan jadi fitnah buat dunia. Tapi yang dibutuhkan wanita-wanita yang berjuang. Mendidik anaknya. Membesarkan mereka. Agar anak-anak itu menjadi orang-orang yang soleh dan soleha. Itu yang dilakukan oleh Fatimah binti Muhammad SAW. Dia miskin. Dia masak sendiri. Bukan masak. Orang masak gampang. Gimana orang sebelum masak dia harus numbuk dulu tuh. Dulu orang kampung itu nyimpan berasnya. Sebelum kayak sekarang ada yang namanya penggilingan padi ya. Mereka langsung sekarang beli beras. Dulu itu subhanallah. Orang-orang kampung itu masih menyimpan padi dengan tangkainya. Ketika mereka mau makan ditumbuk-tumbuk dulu, dibersihkan. Lalu setelah selesai ditumbuk ya, karena masih ada yang kulitnya yang nempel atau gimana. Mereka itu pakai nampan ya. Kalau kata kita tuh tempeh di sini tuh. Jadi diangkat ya. Ana mau tanya, ibu-ibu ada yang ngelakukan itu nggak sekarang? Nggak ada. Sekarang buka plastiknya, langsung masukin ke rice cooker. Kasih air, tutup, nunggu sudah. Dulu enggak jemaah. Mereka itu sebentar-sebentar dilihat apinya, dibuka, kemudian sama mereka ditambahin air atau gimana. Allahu Akbar. Cuma perjuangan itu membuahkan hasil. Menjadikan mereka orang-orang yang tahan hidup. Tidak cengeng dalam kehidupan ini. Orang-orang dulu Masya Allah. Tahan banting wanita-wanita mereka dahulu itu. Di sini tadi Anda sampaikan. Yang mengakikain Hasan dan Husain Rasulullah SAW. Tapi Nabi juga ketika itu belum punya banyak harta. Beliau miskin juga. Tapi beliau punya rizki. Beliau potong 1 kambing. Buat Hasan. Seharusnya 2. Tapi 1 kambing buat Hasan dan Husain. Husain juga 1 kambing, itu dalam riwayat yang disebutkan 1, seharusnya 2. Nabi menyampaikan 2. Tapi karena beliau tidak mampu, yang mampu 1 ya 1 kambing. Maka di sini seorang berusaha untuk akikah. Syekh berpendapat wajib. Anak katakan iya. Ada ulama yang berpendapat wajib. Salah satunya Syekh Abdul Adzim mengatakan itu wajib. Tapi pendapat ulama lain mengatakan sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Karena dalam hadis yang selanjutnya kita akan membaca bahwasanya setiap anak itu tergadaikan dengan orang tuanya. Baik, dilanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha qalat amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an na'uqa 'anil ghulami syataini wa 'anil jariyati syatan. Dari Aisyah radhiyallahu anha dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyuruh kami memotong akikah 2 ekor kambing untuk anak laki-laki dan 1 ekor kambing untuk anak perempuan. Nah, kita lihat di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan amarona.
bukan amrona ya, amarona. Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kami. Artinya perintah nih. Ya kita orang-orang yang beriman ketika diperintahkan mereka tidak banyak membahas A, I, B. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Kita dengarkan dan kita taati. Dan Nabi memerintahkan kepada para sahabatnya agar kita memotong akikah 2 ekor kambing untuk anak lelaki dan 1 ekor kambing untuk anak wanita. Kenapa? Kok yang laki 2, yang perempuan 1? Di sini syukurnya orang ketika dapat anak laki itu, Masya Allah. Karena dia ada penerus. Yang melanjutkan nasabnya siapa? Anak laki. Kayak anak di keluarga berempat. Anak punya kakak, punya 2 adik. Kakak anak perempuan, 2 adik anak perempuan. Tentunya syukurnya seorang ayah ketika dapat anak laki yang akan melanjutkan perjuangan nanti. Yang akan membawa namanya. Anak-anak selalu mengatakan kepada orang-orang yang ngundang anak, tolong nama bapak anak disebutin. Anak itu Syafiq Riza. Riza itu bapak anak. Syafiq bin Riza. Jangan mengatakan Syafiq bahasa lama. Bahasa lama itu entah siapa anak nggak tahu. Itu nama qabilah, nama marga. Tapi yang anak tahu, anak punya bapak namanya Riza. Bapak anak punya bapak namanya Hasan. Jadi seseorang bentuk syukur anak adalah dia menyebutkan nama orang tuanya, dan bentuk syukur seorang ayah, dia potong tuh 2 ekor kambing itu. Akikah dia. Maka hendaklah seorang itu, kalau anak perempuan, ya biasa, orang tua ini anak perempuan, dia cinta sama anak perempuan. Anak perempuan adalah sebuah kehormatan dan kemuliaan, di mana dia akan menyelamatkan orang tuanya dari api neraka kelaknya. Tapi kita tahu bagaimana anak perempuan. Nih Ummu Dea nih. Ummu Dea bertahun-tahun besarin Dea. Capek ngajarin Dea. Tahu-tahu dibawa sama Ustadz Abu Fahad. Dibawa kabur sama dia. Nah, itu tuh anak perempuan kayak gitu. Ya orang tua mau gimana? Ya Allah, dibawa. Ya sudah, memang udah salah siapa orang tuanya ngawinin anaknya. Nah, itu kan resiko memang. Ketika orang ngawin anaknya udah dibawa. Tapi kadang-kala memang ya perasaan orang tua. Tapi beda tuh anak laki. Maka syukurnya pun dibedakan. Orang tua yang punya anak laki hendaklah memotong 2. Orang tua yang punya anak perempuan potong 1. Baik, sekarang kita bicara hikmah. Karena orang di masa turunnya wahyu, mereka melihat wahyu itu turun, melihat sabda Rasulullah SAW. Mereka beramal, tahu hikmah, nggak tahu hikmah, mereka mengamalkan. Dan itu memang seharusnya dilakukan seorang muslim. Tapi terkadang Rasulullah SAW menyebutkan hikmah. Allah menyebutkan hikmah itu agar orang ketika mengamalkan bukan hanya karena perintah, tapi karena cinta. Dia tahu nih, ini ada hikmahnya nih. Kenapa kita diperintahkan untuk berpuasa umpamanya? Ya udah, memang Allah menyuruh kita puasa. Ya kita puasa. Tapi tatkala orang mulai tahu nih, kau tahu orang yang puasa itu sehat. Kau tahu orang yang puasa itu dia memperistirahatkan lambungnya. Yang sepanjang tahun kerja terus lambungnya. Ini kita bicara hikmah atau manfaat dari puasa. Tapi dulu mereka mengatakan sami'na wa ata'na. Dan itu seharusnya seorang muslim. Jangan menunggu tahu hikmah. Tapi orang-orang yang imannya lemah, yang mungkin ketakwaannya masih kurang, maka di sini perlu disampaikan beberapa hikmah. Dapat apa tuh kau kalau akikah? Dapat keselamatan, terus dapat apa lagi? Nah, tafadhal. Dilanjutkan.
bi'aqiqatihi yawmat al-jahil wa yufdaq rasuhu sayyidama. Dari Hasan bin Samurah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, setiap anak yang baru lahir tergadai dengan akikahnya, yang disembelih pada hari ketujuh, digundul rambutnya dan diberi nama pada hari itu juga. Sahih. Barakallahu fiik. Ya, di sini Rasulullah SAW menjelaskan setiap gulam, setiap anak itu tergadaikan dengan akikahnya. Ini kalau kita faham makna tergadaikan, kita insya Allah akan faham hikmah dari akikah itu sendiri. Tahu barang gadai? Barang gadai itu nggak bisa diambil kecuali kita bayar gadaian. Kita gadai umpamanya HP nih. Taib anak pinjam duit 5 juta. Nih HP-nya. Kapan kita bisa ngambil itu HP balik? Ketika kita bayar. Para ulama berbeda pendapat makna untuk makna tergadaikan. Anak tergadaikan dengan akikahnya. Artinya kalau belum disembelih maka tetap dia masuk gadai. Di makna yang pertama yang dijelaskan oleh para ulama adalah annahu idza lam yu'aqqa anhu wa mata tiflan muni'a minasyafa'ati li abawai. Makna yang pertama tentang tergadaikan kalau anak itu mati dalam kondisi masih anak-anak, belum baligh dan belum diakikahin, maka anak itu tidak bisa memberikan syafaat buat kedua orang tuanya. Ini di antara yang para ulama sebutkan. Kita tahu anak-anak yang mati sebelum baligh itu kelak akan menanti orang tuanya di pintu surga. Ketika Allah menyuruh mereka untuk masuk surga, mereka nggak mau. La, enggak. Hatta ya'tiya abauna. Sampai datang orang tua kami. Tuh kalau orang tuanya tidak ngakikahin anaknya, di antara makna tergadaikan dia tidak bisa memberikan syafaat pada waktu itu. Ya gimana anaknya? Bapakku nggak mensyukuri kelahiranku. Bapakku tidak mengakikahin aku. Kenapa aku tunggu bapakku? Mamanya. Ini di antara maknanya. Maka anak itu tidak akan memberikan syafaat. Ini makna yang pertama. Yang kedua, bahwasanya akikah itu sebab. Ini perkataan Ibnu Qayyim ya dalam Zadul Ma'ad, penjelasan juga Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam Asy-Syarhul Mumti', bahwasanya annal aqiqah sababun li takhlisil walad minasyaitan wa himayatihi minhu. Bahwasanya akikah itu salah satu sebab untuk menyelamatkan anak dari setan dan melindungi dari godaan setan. Jadi kalau orang tua nggak ngikut anaknya, ya kadang-kala anaknya jadi korban setan nanti. Anak orang tuanya kok dapat anak nggak disyukurin, kok ketika nyembelih kan ya Allah, kok ingat sama Allah, kok minta sama Allah. Maka di sini disebutkan waqad yafutul walad khairun bisababi tafritil abawaini wa in lam yakun min kasbihi kama annahu indal jima' idza samma abuhu lam yadur syaitan waladahu. Di sini disebutkan kadangkala anak ini tidak mendapatkan kebaikan gara-gara kelakuan orang tuanya. Gara-gara orang tua. Walaupun itu bukan karena kerjaan itu anak, tapi orang tua. Karena ketika kecil, anak itu belum ada taklif. Dia belum ada beban. Tapi yang ada taklif adalah kedua orang tuanya. Gara-gara orang tua ini tidak perhatian sama anaknya, ya udah. Akhirnya jadi bahaya. Seperti dicontohkan ketika seorang berjima, mendatangi istrinya. Apabila bapaknya itu membaca bismillah, membaca doa mujima, maka setan tidak akan mengganggu anaknya dengan izin Allah. Tapi kalau dia tidak membaca bismillah, tidak berdoa memohon keselamatan kepada Allah, maka anaknya tidak mendapatkan penjagaan.
Maka akikah termasuk tergadaikan itu salah satu maknanya adalah penjagaan. Jadi ada dua makna yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama maknanya anak itu terhalang dari memberikan syafaat kepada kedua orang tuanya gara-gara bapak ibunya tidak mengakikahin dirinya. Makna yang kedua, anak itu tergadaikan, artinya akikah ini menjadi sebab yang menyelamatkan dia dari syaitan dan melindungi dirinya. Maka tinggal kita mau akikah apa enggak nih. Baik, kita udah paham nih. Kemudian disebutkan di sini dipotong rambutnya pada hari ke-7, wa yusamma, dikasih nama pada hari ke-7. Pada hari ke-7 bukan berarti harus pada hari ke-7 ngasih nama, tapi paling tidak hari ke-7 itu maksimal lah anak sudah punya nama. Karena ada orang yang masih bingung ngasih nama anaknya. Tapi hari pertama ditanya anaknya siapa namanya? Insya Allah namanya Ustadz Zubair umpamanya. Oh iya. Datang orang setelah 3 hari. Tanya nama anaknya siapa? Insya Allah namanya Yusuf. Jadi dia belum pas ini. Karena dia masih ya dengar sana dengar sini, tanya lagi sama ustadz sana. Hari ke-7 ditanya nama anaknya siapa? Insya Allah nih namanya Fahad. Insya Allah. Jadi belum pasti nih. Ya wallahu a'lam. Mungkin besok ganti lagi. Jadi paling tidak anak itu udah punya nama lah kepada hari ke-7. Jadi hari ke-7 sudah fix namanya. Kalau mau terjadi khilaf antara ibu sama bapak, itu ada 7 hari lah. Tapi hari ke-7 sudah bawa nama tuh anak ya. Rasulullah SAW mengatakan, wa yusamma, pada hari ke-7 itu sudah dapat nama. Tapi sebelum lahir sudah punya nama, nggak apa-apa. Udah siap namanya fulan, kalau laki fulan, kalau perempuan fulan. Ada orang yang Masya Allah, baru kawin sudah tanya sama Ustadz. Ustadz, kalau anak punya anak, namanya siapa? Kamu berapa hari kawin? Baru sebulan Ustaz. Masya Allah. Ya terlalu jauh lah. Tapi kalau kau kepingin nggak apa-apa. Kalau kau sudah, artinya kau mau pakai kunyah buat anakmu itu nggak ada masalah sebenarnya. Baik, udah selesai masalah hukum akikah. Hikmah dari akikah. Dan sekarang tentang waktu akikah. Kapan nih waktunya akikah? Karena ada ibadah di dalam Islam itu yang mutlak, tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang dan tempat, tapi ada ibadah-ibadah yang terbatasi, waktunya dibatasin, tempatnya dibatasin, jumlahnya dibatasin, bentuknya dibatasin. Nah kita akikah nih, kambing nih, boleh nggak akikah itu sapi? Boleh. Menurut pendapat para ulama diperbolehkan. Karena itu seperti udhiyah sebenarnya. Dari bahimatul an'am. Orang mau akikah unta nggak masalah. Ustaz, ana mau akikah 10 ekor kambing. Tafadhol. Nggak masalah engkau mau akikah 10 ekor kambing. Tapi ingat tetap niatmu lillahi ta'ala. Kenapa 10 ekor kambing? Soalnya Ustaz, warga di kampung ana banyak. Kalau ana potong 2, ya nggak cukup itu. Jadi seperti kurban yang udah kita bahas, bahwasanya kurban itu 1 orang 1, 1 keluarga 1. Tapi kalau dia mau kurban 1 anak itu 1 ekor sapi, maka tidak ada masalah asalkan tujuannya tetap lillahi ta'ala. Jadi bicara yang wajib itu 1 ekor kambing buat perempuan, 2 ekor kambing buat lelaki. Baik, adapun waktu akikah silahkan. Kami akikah dari kelas kemudian jika terlewatnya pagi maka pada hari ke-24 dan sesuai dan radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-aqiqatu tasbih sab'in aw bi'arba'in wa ihda wa ashrin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, samping akikah disembelih pada hari ke-7 atau ke-14
Nah, barakallahu fiik. Di sini tentang waktunya. Ingat sunnahnya itu 1 ekor kambing buat perempuan, 2 ekor buat laki. Kalau kita Ustaz ana mau itu aja, fadhal. Kalau itu yang lebih mulia sebenarnya. Maka sebagian ulama mengatakan sapi tidak sah, onta tidak sah. Iya, ada pendapat sebagian ulama mengatakan seperti itu. Karena hadisnya itu kambing. Tapi sebagian mengkiaskan dengan udhiyah, dengan korban, di mana korban itu bisa dengan kambing, onta atau sapi. Masalah waktunya, disunnahkan kambing akikah disembelih pada hari ke-7 dari kelahirannya. Jadi setelah lahir disembelihnya, bukan sebelum lahir. Ustadz ini udah mau lahiran nih. Iya, tapi kan belum lahir. Kau tunggu sampai lahir. Setelah itu kau potong, sehingga ketika potong akikahnya itu benar-benar penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika anak itu sudah lahir, maka sunnahnya pada hari ke-7. Kalau hari ke-7 terlewatkan, kalau kita bicara sunnah jamaah, jadi mengikuti sunnah itu lebih mulia daripada kita menundanya tanpa sebab. Contohnya kita bicara hari ke-7, Allah masih capek keluarga ya. Ini Ustaz baru pulang dari rumah sakit ya, mau masak-masak ini itu, aduh capek Ustaz, udah hari ke-10 mamanya. Kalau kita bicara nggak apa-apa hari ke-10, nggak apa-apa hari ke-10. Tapi lebih utama kau hari ke-7. Kalau kau capek, kalau kau nggak punya duit umpamanya, nggak bisa memasaknya, ya nggak perlu dimasak. Kau potong, kau bagikan. Jadi nggak harus dimasak. Tapi kalau kau bisa masak, Masya Allah. Tetap ya, ada dua sisi yang perlu diperhatikan. Sisi yang pertama, masalah kemampuan kita. Sisi kedua, jangan sampai memberatkan. Atau sisi ketiga, manfaat yang dibicarakan. Kalau anak potong, Ustaz, anak potong daging-dagingnya, kemudian anak bagikan dalam kondisi mentah, ya itu lebih nyaman buat yang punya rumah, tidak memberatkan. Tapi bisa pada hari sunnahnya, pada hari ke-7. Bisa tuh. Tapi kalau suruh masak Ustadz, aduh kayaknya nggak bisa hari ke-7. Ya kau cari solusi. Bisa panggil catering, bisa minta tolong tetangga, dan tetangga seneng banget untuk acara bersama-sama itu jamaah. Walaupun mereka tidak dibayar, dikatakan ini kalau bahasa kita nih di kampung nih ya, namanya rewang. Tahu rewang ibu-ibu? Rewang itu, jadi kalau ada orang mau nikahan, itu satu kampung datang tuh. Cuma untuk membantu, untuk ngerewangi ya. Bahasa Indonesia ngerewangi itu? Ya membantu lah mungkin tadi itu. Jadi mereka datang, artinya jangan kita bikin ruwet hidup ini. Namun kalau hubungan kita sama tetangga itu buruk, maka di sini kita susah hidupnya. Maka ketika kau sampaikan kepada tetanggamu ini. Anak-anak lihat istri anak di kampung itu Masya Allah. Kalau ada fulan yang mau menikah, fulan yang mau lahiran atau apa, sibuk teman-temannya datang ke sana. Yang satu bawa ini, yang satu bawa ini, masak di sana Masya Allah. Dan dulu ketika kita di Madinah, Masya Allah. Kita di Madinah nggak ada orang tua, nggak ada keluarga di sana sudah. Yang ada satu apartemen isinya semua mahasiswa, artinya orang asing semua. Tapi subhanallah ya, anak kuliah, istri baru lahiran, anak kuliah, itu pulang ke rumah, itu piring semua yang di tempat cuci piring udah bersih semuanya, dan ada makanan yang disiapkan sudah jamaah. Anak tanya, siapa ini kata dia. Tadi bang tetangga pada datang kata dia. Jadi istri-istrinya mahasiswa itu datang. Ada yang cuci piring, ada yang cuci pakaian, ada yang masakin. Selesai. Jadi suami datang itu Masya Allah. Maka di sini kenapa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Bahkan Allah mewasiatkan tentang tetangga itu. Karena mereka adalah yang menjaga kita. Kebersamaan itu perlu dijaga. Makanya kalau
Ibu-ibu nih punya acara pernikahan, punya acara akikah, tolong yang diperhatikan tetangganya. Jangan teman-teman yang jauh, tetangga yang dekat, enggak. Tetangga yang dekat yang lebih berhak mendapatkan. Kau kan dapat rezeki. Mereka yang akan menjaga rumahmu. Anakmu nanti akan bermain di rumah tetangga, akan bermain di jalan situ. Undang tetangga tuh. Yang mau datang alhamdulillah, nggak datang nggak apa-apa ya. Kalau kita bisa masakin, suruh catering atau apa, mudah-mudahan itu akan lebih bermanfaat. Tapi kalau Ustadz ana nggak mampu, ana cuma punya duit 800.000. Bisa nggak akikah duit 800.000 ibu-ibu? Bisa. Bisa akikah. Ana tanya di sini kambing yang umurnya 6 bulan ya, kalau kambing kacang itu dapat harga 700. Bahkan sekarang lagi murah harga kambing ini. Jadi ibu-ibu yang belum diakikah mungkin sekarang beli kambingnya. Itu Masya Allah. Teman beli kambing 2 ekor 425. Masya Allah. Jadi cuma kalau mau ke Jakarta ongkos kirimnya yang mahal kan. Jadi potong di sini akhirnya. Itu kalau kita akikahnya model gini. Ibu-ibu mau cari yang murah. Akikahnya di kampung. Terus tetangga-tetangga dapat apa? Kan mereka paling nggak dapat lah kebaikan, rasa syukurnya orang yang punya ini dapat dia. Tapi kalau nyembelihnya di kampung, ya boleh sah-sah aja kalau kita bicara sah-sah ya. Tapi paling tidak lebih utama ya, tetangga yang tahu fulan punya anak, itu yang dapat kebaikan kita. Hadza wallahu a'lam. Ini berkaitan dengan waktu akikah pada hari ke-7. Hari ke-7 terlewatkan, ya udahlah pada hari ke-14. Hari ke-14 terlewatkan pada hari ke-21. Terlewatkan, ada yang mengatakan kelipatan dari 7, tapi sebagian lama setelah 21 ya udahlah semampumu kapan kau mampu. Jadi kalau hari ke-7 nggak bisa, ibu undur sampai ke-14. Kemudian sampai ke-21. Tafadhal ini. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala wulidati ghulamun fataitu bihi lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fasammahu Ibrahim fahannakahu bitamratin wa da'alahu bil barakati wa dafa'ahu ilayya wa kana akbara waladi Abi Musa. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu ia berkata, telah lahir anak laki-lakiku, lalu kubawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas beliau memberinya nama Ibrahim dan menggosok langit-langitnya dengan sebiji tamar atau kurma, serta memohon barokah untuknya. Kemudian mengembalikannya kepadaku lagi. Dan dia adalah putra Abu Musa yang paling besar, yang paling sulung. Tafakun alaih. Barakallahu fiik. Ini ada sesuatu yang membuat ana agak bingung ya. Menggosok langit-langit dengan kurma. Langit-langit itu apa jemaah? Langit-langit rumah. Iya, itu ada bahasanya mungkin. Apa bahasa Indonesianya langit-langit memang? Betul? Ya udahlah, kalau memang itu bahasa Indonesianya berarti karena di atas seperti langit jadi namanya langit-langit. Iya, bagian atas mulut kita itu menggosok langit-langit dengan kurma, artinya kurma itu sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dimakan dulu sampai lembut ya, kemudian beliau taruh, karena nggak mungkin kurma itu dalam kondisi bulat kayak gitu ditaruh di langit-langit, enggak, anaknya akan keselak nantinya. Maka dihancurin, dilembutin dulu, kemudian diletakkan di atas langit-langit mulutnya ya. Itu diberikan seperti itu, dan Nabi yang ngasih nama di sini. Dan Nabi mendoakan berkah, bayangkan, didoain tuh. Dibacain doa anak itu, supaya barokah, supaya dijaga sama Allah SWT. Namun berkaitan dengan tahnik jemaah. Tahnik ini, menggosok langit-langit dengan kurma ini, atau dengan sesuatu yang manis, oleh sebagian ulama disebutkan seperti itu. Apakah ini kekhususan buat Rasulullah SAW atau sunnah untuk semuanya? Karena di antara para ulama ada yang mengatakan ini hanya khusus buat Nabi SAW, karena ada barokah air liur Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah barokah, itu yang dicari sahabat adalah barokahnya Nabi Muhammad SAW. Wallahu a'lam bishawab ya.
Ana mendengarkan beberapa penjelasan para ulama, mereka ada yang mengatakan itu hanya khusus buat Nabi SAW, ada yang mengatakan umum, jadi bisa dilakukan oleh siapa saja, tapi bukan mengharapkan air berkah, air liur orang itu, enggak. Tapi mengharapkan doanya orang yang soleh itu, ketika yang mentahnik orang yang soleh, tolong didoain Ustaz umpamanya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Tapi insyaallah ana ingin membahas lebih dalam lagi masalah tahnik ini. Ya sampai sekarang ana masih belum pas dengan pendapat yang mana yang mengatakan itu hanya khusus buat Rasulullah SAW atau yang mengatakan itu umum. Ana perlu mengkaji lagi insyaallah. Hadza wallahu a'lam bishawab. Na'am. Dilanjutkan. Perak seberat rambutnya. Hasan bin Samurah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu ghulamin murhatannu bi aqiqatihi wadhahu anhu yawm as-sabi'i wa yuhqaqu ra'suhu wa yusamma. Dari Hasan bin Samurah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, setiap anak tergadai dengan aqiqahnya yang disembelih pada hari ke-7, digundul rambutnya dan diberi nama. Sahih. Barakallahu fiik. Di sini yang kedua yang dianjurkan adalah mengundul rambut pada hari ke-7 dan bersedekah perak seberat rambutnya. Berdasarkan hadis Samurah, Al-Hasan bin Samurah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tunggu, apakah ini Al-Hasan bin Samurah? Nah, kok di sini disebutkan hadisnya dari Samurah? Baik, mengulur rambut pada hari ke-7 untuk anak laki, iya. Para ulama menjelaskan hal itu. Namun terjadi khilaf kalau anak perempuan. Apakah kalau anak perempuan juga dipotong rambutnya? Ini dalil umum. Artinya dipotong rambutnya. Maka al-madhab Maliki dan madhab Syafi'i berpendapat bahwasanya anak perempuan itu juga dianjurkan untuk dipotong rambutnya seperti anak laki. Tapi dalam madhab Hanabila, madhab Hambali, ya para ulama di Saudi kebanyakan mereka adalah bermadhab Hambali, mereka berpendapat kalau nggak dipotong. Enggak. Adapun mazhab Syafi'i, dia berpendapat dengan ada sebuah athar bahwasanya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia itu menimbang rambutnya Hasan, rambutnya Husain, rambutnya Zainab, rambutnya Ummu Kalthum ketika mereka pada dipotong rambutnya kemudian bersedekah dengan berat rambut itu perak. Tapi ini dhaif. Sanadnya dhaif. Adapun mazhab Hambali, dia berpendapat dengan dalil dasar bahwa perempuan itu tidak dianjurkan untuk potong rambut. Kemudian yang ada itu, hadis yang ada itu adalah ghulam. Ghulam itu anak lelaki. Jadi yang dipotong itu adalah anak lelaki. Jadi inilah yang terjadi khilaf di antara para ulama. Sebagian ulama berpendapat bahwa sabda Nabi Muhammad SAW yang tadi kita baca di hadis pertama. Hadis pertama kita baca di hukum akikah. Di sini ada penjelasan wa amitu anhul adha. Dan singkirkan darinya gangguan. Singkirkan gangguan darinya. Di sini sebagian ulama berpendapat yang dimaksud menyingkirkan gangguan darinya adalah memotong rambut. Memotong rambut itu. Sebagian berpendapat ya membersihkan kepalanya. Sebagian mengatakan tadi itu darah yang bisa ditaruh itu nggak ada lagi kayak gitu. Ada yang berdalil dengan ini bahwa yang dimaksud adalah memandikan itu anak. Jadi kalau Anda lihat sih mungkin pendapat yang mengatakan umum ya, pendapat
Malikiyah dan Syafi'iyah bahwasanya anak perempuan pun dianjurkan dipotong. Itu pendapat yang cukup kuat ya. Walaupun sebagian ada yang lebih menguatkan pendapat Hanabilah yang mengatakan untuk anak perempuan tidak dianjurkan, ya tafadhal. Tapi yang jelas dipotong rambutnya. Dan ana lihat kalau bicara hikmah potong rambutnya anak bayi itu, apalagi anak perempuan. Anak perempuan ini kan dia akan semakin cantik ketika rambutnya semakin banyak. Dengan dipotong rambutnya itu, dia akan merangsang pori-pori, apalah bahasanya dokter itu katanya kalau sering dipotong bisa tambah subur lah rambutnya seperti itu. Mungkin perempuan juga dipotong ya. Baik. Kemudian dibaca hadis selanjutnya. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada Fatimah tatkala melahirkan Hasan, syukurlah rambutnya dan bersedekahlah seberat rambutnya kepada fakir miskin. Hasan. Masya Allah, ini lihat nih. Jadi fakir miskin pun mendapatkan barokah dari lahirnya itu anak. Ini yang namanya cari selamat. Kalau kita bicara mencari keselamatan, ya ikutin sunnah Rasulullah SAW. Kau dari semuanya, kau potong. Semua agama itu memiliki syariat memotong kurban. Dan selain kau kurban pada waktu Idul Adha, kau potong nih. Minta keselamatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dagingnya dibagi-bagiin. Kau mau makan juga tafadhal. Kau mau bagiin semuanya tafadhal, tapi kau makan bersama-sama di rumah itu juga baik. Kau undang orang-orang itu. Kemudian rambutnya dicukur. Dicukur rambutnya, jadi bukan digunting. Jadi yang namanya yuhlak ini beda sama taksir. Taksir itu memendekkan, tapi yuhlak ini artinya mencukur pakai pisau cukur. Gak semua orang bisa, tidak semua orang bisa. Rasulullah SAW menyuruh Fatimah ketika Hasan lahir, ini anak pertama Fatimah adalah Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Nabi mengatakan, ihliki SAW, cukurlah. Ya, Ana mau tanya, terjemah cukur ini yang dipahami ibu-ibu apa? Cukur itu kan bisa gundul, bisa tidak. Tapi kalau bahasa Arab ihliki itu artinya menggundul. Kemudian gundul ini itu pakai pisau cukur. Kalau pakai mesin apa disebut menggundul apa mencukur? Mencukur, tidak menggundul. Ada mesin ya, rambut Anda nih. Ini pakai mesin kemarin. Itu tidak menggundul, itu memendekkan, tapi sampai habis rambutnya. Tapi tidak dikatakan menggundul. Kalau menggundul itu pakai pisau cukur. Rasulullah SAW mengatakan kepada Fatimah, ihliqi ra'sah. Terjemahannya ini perlu mungkin diganti aja. Karena cukurlah rambutnya, diganti dengan gundullah kepalanya. Jadi kepalanya yang digundulin. Kemudian watasaddaqi biwazni sya'rihi fiddatan 'alal masakin. Dan bersedekahlah dengan seberat rambutnya itu perak buat orang-orang miskin nih. Kan kadang-kala orang itu kita bagi-bagilah sama orang miskin supaya Allah kasih keselamatan sama kita. Nah, nggak masalah. Sedekah itu termasuk menjauhkan seseorang dari mati buruk. Sedekah itu adalah salah satu cara untuk tolak bala. Kau sedekah, bukan kau pasang sesajen di sana, kau pasang apa di pojok rumahmu, macam-macam lah dilakukan oleh manusia untuk tolak bala. Tolak bala ini salah satu dengan sedekah. Rambut tuh bayangkan. Berat rambut itu kau sedekahkan fiddah. Artinya kurang lebih semuanya jamaah. Jadi orang kalau mau sedekah lebih dari itu nggak ada masalah.
Tapi ditimbang kurang lebih berapa, dia sedekahkan fiddah, perak buat fakir miskin. Taib. Yang ketiga, fadhali. Mana yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Al-Majmu' Tauhid. An Jabir radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqau 'anil Hasani wal Husain wa qala Malik ba'di ayyamin. Dari Jabir radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyembelih akikah untuk Hasan dan Husain dan menghitan keduanya pada hari ketujuh. Baik, barakallahu fiik. Ini berkaitan dengan khitan. Anak itu dianjurkan untuk dikhitan. Semua ulama sepakat kalau anak lelaki itu disyariatkan untuk dikhitan. Adapun untuk anak wanita terjadi khilaf di antara mereka tentang hukumnya, apakah itu wajib, apakah itu sunnah, atau itu hanya sekedar kemuliaan saja. Makanya di sini Al-Imam Ibnul Qudamah rahimahullahu taala mengatakan innal khitana wajibun 'alar rijal. Dia mengatakan bahwasanya khitan itu wajib atas kaum lelaki. Wa makramatan wa makramatun fi haqqin nisa. Dan itu adalah sebuah kehormatan bagi para wanita, walaysa biwajibin alaihinna. Di sini disebutkan bahwasanya itu bukan wajib atas perempuan untuk khitan. Di sini berkaitan dengan khitan para wanita. Kemudian ada riwayat dari Imam Ahmad mengatakan bahwasanya wajib buat lelaki dan perempuan. Dua-duanya wajib. Para ulama berdalil atas hukum khitan buat wanita adalah dengan hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha. Dia berkata, "Inna imra'atan kanat takhtinu bil Madinah." Dulu tuh ada perempuan di Madinah yang kerjanya menyunat wanita. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada perempuan ini, la tanhaki fa inna dzalika ahdha lil mar'ah wa ahab ilal ba'al. Kata dia, kau jangan habisin tuh ketika menghitan perempuan itu, karena itu akan lebih menguntungkan buat wanita dan lebih disukai oleh suaminya. Jadi ini berkaitan dengan khitan perempuan. Tadi itu ada khilaf di antara para ulama, tapi sebagian mengatakan itu hanya kemuliaan, dan ana lebih condong dengan pendapat yang mengatakan itu kemuliaan buat wanita, tidak wajib buat mereka. Kalau mereka mau khitan tafadhal, tapi kalau lelaki maka wajib bagi mereka untuk khitan. Ini pendapat yang rajih. Taib. Di sini disebutkan bahwasanya Nabi SAW beliau mengakikain Hasan dan Husain dan menyunat keduanya pada hari ke-7. Apakah Hasan dan Husain ini kembar? Ibu-ibu. Nih diakikain pada hari ke-7 dan disunat pada hari ke-7. Hasan Husain kembar apa enggak? Tidak. Tapi orang yang membaca hadis ini akan mengira kembar. Karena disebutkan Nabi SAW menyembelih akikah untuk Hasan dan Husain dan menghitan keduanya pada hari ke-7. Wa khatanahuma li sab'ati ayyam. Jadi seakan-akan bebarengan tuh. Jadi khitannya Hasan Husain bebarengan. Akikahnya Hasan Husain bebarengan. Padahal tidak. Hasan anak yang pertama untuk Fatimah radhiyallahu taala anha, dan Husain anak kedua. Dan Hasan atau Husain lahir itu ya nggak sampai setahun dari lahirnya Hasan. Dikarenakan Fatimah setelah selesai masa nifasnya
Lalu dia datang bulan sekali insya Allah, kemudian dia hamil. Jadi mungkin nggak sampai setahun perbedaan Hasan dan Husain itu. Tapi di sini diceritakan oleh Jabir bin Abdullah peristiwa dua. Peristiwa ketika lahirnya Hasan, peristiwa ketika lahirnya Husain. Daripada cerita satu-satu sama Jabir langsung diceritakan. Nabi akikah buat Hasan dan Husain. Dan menyunat keduanya pada hari ke-7. Tapi tentunya setahun setelah lahirnya atau hampir setahun setelah lahirnya Hasan baru Husain. Baik, dilanjutkan. Tabrani meriwayatkan juga dalam An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala sab'atun minas sunnah yusabi yawma sabi' yusamma wa yuftanu wa yumatu anhu al-adha wa yusqabu udhunuhu wa yu'aqu anhu wa yuhlaqu ra'suhu wa yufahu bidamin aqiqatihi wa yutafaddatu biwazni sya'rihi ra'sahu zahaban aw fadlan. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, ada 7 hal termasuk sunnah Nabi SAW yang berkaitan dengan anak kecil pada hari ke-7. Diberi nama, kedua dihitan dan dibersihkan kotorannya, ketiga dilobangi telinganya, keempat disembelih akikah uduknya, kelima dikubur rambutnya, keenam diolesi darah akikahnya, dan ketujuh bersedekah untuk kepalanya emas atau seberat atau perak seberat atau berani dalam anak yang misalnya. Nah, kita lihat di sini ada 7 sunnah. Yang pertama, ini ucapan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ingat ketika Ibnu Abbas mengatakan minas sunnah, berarti dia mengatakan ini adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ucapan Ibnu Abbas sedang memaparkan sunnah yang dianjurkan untuk orang yang punya anak. Ada 7. Ada 7 pada hari ke-7. Yang pertama dikasih nama. Yang kedua disunat. Yang ketiga uyumatu anhul adza. Dihilangkan, dibersihkan kotoran dari kepalanya ya. Tadi mungkin ada darah atau sesuatu yang melengket di kepalanya, itu harus dibersihkan, dimandikan itu anak. Yang keempat, watusqabu udhunuhu. Dan telinganya dilobangin. Dilobangin telinganya jamaah. Ini buat lelaki apa wanita? Hah? Buat perempuan lah. Adapun untuk lelaki nggak dilobangin telinganya, karena memang wanita itu dibesarkan dengan perhiasan. Artinya dibesarkan dari kecil, dia tumbuh besar dengan perhiasan. Adapun laki enggak. Makanya kita lihat kalau anak laki itu, Ana mau tanya ibu-ibu kalau punya anak laki yang umur dia nih, punya cucu laki ini, hiasan apa yang ditaruh di Fahad? Nggak ada. Coba anak perempuan sibuk tuh neneknya. Dia beli anting ya buat anaknya. Dia kasih cincin. Dia kasih gelang. Rambut kepalanya dikasih bando tuh. Masya Allah. Tersiksa tuh anak gara-gara ibunya. Tapi memang itu anak perempuan tuh. Kalau laki enggak. Perempuan iya. Wa yu'aqqu anhu, ini akikah, wa yuhlaqu ra'suhu. Dan kepalanya dipotong. Kepala dipotong ini terjadi khilaf tadi kita sampaikan antara para ulama. Apakah ini untuk kedua jenis laki sama perempuan atau khusus untuk anak lelaki? Wa yultahu bidami aqiqatihi. Naam. Ini ada yang mengatakan diolesi darah akikahnya. Bentar jamaah. Ini yang oleh para ulama dikatakan sudah tidak lagi disyariatkan. Bentar ya, Ana.
Karena kalau dilihat itu malah dimakruhkan. Sampai ada yang mengatakan kalau itu disunnahkan ya, bahwasanya mengolesi kepala bayi dengan darah itu, darah akikahnya itu dianjurkan. Di sini disebutkan dalam hadis Buraidah radhiyallahu anhu, dia mengatakan kunna fil jahiliyah idza wulida li ahadina gulamun dzabaha syatan walattaha ra'sahu bidamin. Ini Buraidah mengatakan dulu kita di masa jahiliyah, kalau dilahirkan buat kita seorang anak, maka kita potong kambing, lalu kita olesin kepalanya dengan darah itu kambing. Falamma ja'al Islam, kunna nadbahu syatan, wa nahliqu ra'sahu, wa nulattikhuhu bi za'faran. Tapi ketika Islam datang, kita potong kambing buat anak yang lahir, kita gundul rambutnya, kita gundul kepalanya, dan kita olesi kepalanya dengan za'faran. Apa za'faran? Za'faran itu iya apa zefran atau itu semacam bunga ya, anunya seperti putiknya bunga itu. Coba lihat nanti za'faran itu. Yang tahu lah ibu-ibu insyaallah yang biasa masak itu warnanya merah biasanya. Ada teh kalau dikasih za'faran itu, masya Allah ya. Jadi berkaitan dengan yang diucapkan oleh Ibnu Abbas di sini, bahwasanya pada hari ke-7 itu dipotong akikahnya, kemudian dikasih darahnya, itu akikah. Maka jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan ahlu hadis, mereka berpendapat kalau itu dibenci, kalau itu adalah kebiasaan orang-orang jahiliyah yang tidak diperbolehkan. Walaupun ada pendapat yang mengatakan diperbolehkan ya, salah satunya mungkin mereka berdalil dengan hadis Ibnu Abbas ini. Itu pendapat Hasan al-Basri, pendapatnya Qatadah dari kalangan tabi'in. Mereka berpendapat bahwasanya disunnahkan untuk diolesi dengan darah akikahnya, kemudian dicuci setelah itu. Tapi pendapat ini dibantah oleh jumhurul ulama berdasarkan hadis yang tadi ana bacakan. Buraidah radhiyallahu anhu menceritakan, berarti di masa Buraidah itu masih ada tuh kebiasaan menaruh darah itu di bayi itu. Sehingga Buraidah mengatakan hal ini, itu tuh dulu ketika kita masih jahiliyah. Ketika datang Islam, ya, kita bicara tradisi. Orang-orang di Indonesia ketika bicara tradisi, mereka akan membelanya mati-matian. Nggak apa-apa tradisi itu selama tidak bertentangan dengan syariat. Tradisi orang jahiliyah, katanya Buraidah, mereka kasih darah di kepala bayi. Tapi ketika datang Islam, falamma ja'allahu bil Islam. Ketika Allah datang dengan agama Islam ini, maka kita potong kambing, kita cukur kepalanya, kita gundul kepalanya, kemudian kita olesin dengan darah. Ini sepertinya pendapat yang lebih rajih, bahwasanya kita kepalanya kita olesi dengan za'faran, bukan dengan darah, kita olesi dengan za'faran. Dan ini pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis tadi, hadis Buraidah ya, ucapan Buraidah. Kemudian kita juga tahu darah itu adalah sesuatu yang najis, jemaah. Bagaimana kita taruh di kepala bayi? Hadza wallahu a'lam bishawab. Jadi kayaknya masalah itu sudah jelas. Kemudian masalah sedekah bisa dengan emas, bisa dengan perak. Jadi kalau dilihat zahaban au fiddah, kalau kau nggak mampu minimal dengan berat perak. Kalau kau mampu ya dengan emas. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.